Malam merambat pelan di atas terminal Subang. Lampu-lampu jalanan temaram memantulkan cahaya kuning pudar ke genangan air hujan sore tadi. Asap knalpot bercampur bau sate bakar membentuk kabut tipis yang menggantung di udara, menciptakan suasana lengang namun mencekam. Sopir-sopir angkot yang kelelahan tampak duduk di kap mobil, menghisap rokok dalam diam. Tapi di balik semua itu, ada kehidupan lain yang lebih kelam, kehidupan yang diatur oleh tangan besi sekelompok preman. Di sudut terminal, segerombolan pria berjaket lusuh berdiri melingkar seperti kawanan serigala. Tawa kasar mereka memecah keheningan malam. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang pria bertubuh besar, kepala pelontos mengilap di bawah lampu jalanan, Acok Botak, penguasa terminal. Tatapan matanya tajam seperti pisau cukur, dan setiap langkahnya membuat anak buahnya ikut bergeming. Dialah raja tak resmi di tempat itu, dan semua orang tahu, siapapun yang mencoba melawan, akan menghilang tanpa jejak. Satu persatu, sopir yang baru datang dipanggil. Mereka dipalak dengan alasan, uang keamanan. Tak ada yang berani menolak. Seorang sopir muda sempat mencoba menawar, namun hanya butuh satu tamparan keras dari tangan Acok untuk membuatnya tersungkur. Suara tamparan itu bergema, mengguncang nyali siapapun yang mendengarnya. Terminal kembali sunyi, hanya suara mesin dan batuk-batuk sopir yang terdengar samar. Di sisi lain terminal, sebuah warung sate sederhana masih buka. Asapnya mengepul lembut, seakan tak terpengaruh hiruk-pikuk dunia preman di sekitarnya. Di balik panggangan, berdirilah Pak Jaya, pria parubaya dengan rambut mulai memutih di pelipis. Matanya tenang, gerakannya terukur. Ia melayani pembeli dengan senyum ramah, seolah hidupnya hanya berputar pada tusukan sate dan bara arang. Tak ada yang menyangka, di balik ketenangan itu tersimpan sejarah yang tak semua orang sanggupi untuk mengetahuinya. Acok melirik ke arah warung itu sambil menyeringai sinis. Lihat tuh, warung makin rame. Besok kita, Tata, juga. Masa enak sendiri, katanya sambil menghembuskan asap rokok. Anak buahnya ikut tertawa, tak sadar bahwa mereka baru saja mengarahkan mata ke sosok yang kelak akan mengguncang kedudukan mereka. Sementara itu, angin malam berhembus membawa suara pengumuman terminal yang samar-samar, bercampur klakson bas malam yang berangkat ke arah Jakarta. Terminal Subang seperti panggung besar yang siap menyaksikan lakon baru. Orang-orang yang lalu lalang tak menyadari bahwa sebuah badai sedang perlahan terbentuk di balik kedamaian palsu itu. Pak Jaya menatap ke arah gerombolan preman dari kejauhan. Sorot matanya berubah sepersekian detik, dari tenang menjadi tajam dan penuh kenangan kelam. Namun, seperti asap sate yang cepat menghilang, sorot itu pun kembali tenang. Ia menunduk, membalik sate satu persatu, membiarkan masa lalunya tetap terkubur untuk saat ini. Malam kian larut, tapi terminal tidak pernah benar-benar tidur. Seperti makhluk besar yang bernapas dalam kegelapan, tempat itu menyimpan cerita-cerita kelam yang belum diceritakan. Dan malam ini, bab pertama dari legenda lama yang hampir dilupakan, perlahan mulai terukir kembali. Pagi menjelang di terminal Subang, tapi hiruk-pikuk terminal sudah kembali hidup sejak subuh. Sopir-sopir berebut penumpang, pedagang kecil menata dagangan, dan suara knalpot bercampur teriakan kernet membentuk simfoni khas terminal yang keras. Namun di balik semua kesibukan itu, ada satu titik yang selalu menjadi pusat perhatian, bangku panjang di dekat pos kosong, tempat Acok Botak dan kelompoknya selalu nongkrong. Seperti raja duduk di singgasananya, Acok mengamati setiap sudut terminal dengan tatapan mengintimidasi. Tubuhnya kekar dengan tato naga menjalar dari bahu hingga leher. Luka lama di pipinya menjadi tanda bahwa ia bukan sekadar pengancam omong kosong, ia sudah kenyang dengan perkelahian jalanan. Konon, dulu ia pernah melawan 3 orang polisi sendirian saat razia, dan berhasil kabur dengan tangan berdarah. Cerita itu beredar seperti legenda gelap yang membuat namanya disegani, terutama oleh preman-preman muda yang menjadikannya panutan. Kamu, sopir baru ya? Suara berat Acok menggema ketika melihat seorang sopir muda mencoba melintas tanpa menyetor. Sopir itu terdiam kaku, keringat mulai menetes di pelipisnya. Dalam sekejap, 2 anak buah Acok menarik kerah bajunya dan menyeretnya ke hadapan sang bos. Suasana terminal mendadak mencekam, semua aktivitas berhenti sejenak, seolah semua orang tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Acok berdiri pelan, langkahnya berat dan mantap. Ia menepuk-nepuk pipi sopir itu dengan tangan kasar, namun senyum dingin tetap terlukis di wajahnya. Terminal ini ada aturan, nak, dan aturan itu gua yang bikin,
katanya pelan tapi menusuk. Tanpa peringatan, ia meninju perut sopir tersebut dengan keras, membuat pria muda itu terjatuh dan menggeliat kesakitan. Anak buahnya tertawa puas, menikmati adegan kekerasan seperti tontonan rutin. Dari kejauhan, Pak Jaya menyaksikan kejadian itu sambil menyiapkan arang panggangannya. Matanya sempat menajam beberapa detik, tapi segera kembali fokus ke satenya. Ia tahu, terlalu cepat ikut campur hanya akan membuka masa lalu yang ingin ia simpan rapat-rapat. Namun di dalam dadanya, ada bara kecil yang mulai menyala lagi, bara yang dulu pernah membuat banyak preman bertekuk lutut. Setelah insiden itu, Acok kembali duduk santai sambil menyeruput kopi sachet murahan. Ia merasa di atas angin, seolah terminal ini sudah menjadi kerajaannya yang sah. Anak buahnya silih berganti melapor, siapa yang sudah setor, siapa yang harus diperingatkan. Semua berjalan sesuai rencana, tak ada yang berani menantang, setidaknya belum. Besok malam kita mulai tarik warung-warung kecil, termasuk warung sate itu, ujar Acok dengan suara datar tapi penuh ancaman. Beberapa anak buahnya tertawa, menganggap itu pekerjaan mudah. Mereka belum tahu siapa yang sedang mereka usik. Acok pun tidak curiga sedikit pun, baginya, Pak Jaya hanyalah pria tua biasa yang tidak tahu siapa raja di terminal ini. Langit mulai mendung, awan kelabu menutupi matahari pagi. Suasana terminal terasa seperti medan perang yang tenang sebelum badai. Acok botak duduk dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Ia tidak sadar, bayang-bayang masa lalu yang jauh lebih kelam sedang mengawasinya dalam diam, lewat tatapan tajam seorang pria parubaya di balik asap sate yang mengepul. Sore mulai turun perlahan di terminal Subang. Langit kelabu berubah jingga kemerahan, pertanda hari akan berganti malam. Asap panggangan dari warung sate Pak Jaya mulai naik ke udara, berpadu dengan aroma bumbu kacang dan kecap manis yang menggoda siapapun yang lewat. Di antara hiruk-pikuk sopir dan kernet yang sibuk menarik penumpang, warung kecil itu seperti oasis, tempat orang bisa duduk sebentar, makan, dan melupakan kerasnya kehidupan terminal. Pak Jaya bekerja dengan ritme yang tenang dan teratur. Tangannya cekatan menusuk daging sate, matanya fokus memperhatikan bara arang agar tidak gosong. Meski terlihat sederhana, gerakannya seperti orang yang terbiasa disiplin, ada ketegasan dalam setiap langkahnya. Beberapa pelanggan tetap memanggil namanya dengan akrab, memuji rasa satenya yang empuk dan bumbunya yang khas. Namun, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu siapa pria itu dulu. Sambil membakar sate, Pak Jaya sesekali melirik ke arah bangku Acok botak dan anak buahnya yang sedang berkumpul tidak jauh dari sana. Ia tahu cepat atau lambat, warungnya akan menjadi target pemalakan. Bukannya takut, tapi ia lebih memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Dalam hatinya, ia sudah menimbang berbagai kemungkinan, seperti pemain catur yang mengamati lawan sebelum menggerakkan pion pertama. Di dinding warungnya yang kusam, tergantung foto tua yang sudah agak pudar. Dalam foto itu, terlihat seorang pria muda mengenakan jaket kulit hitam, berdiri tegak bersama sekelompok orang yang tampak garang. Wajahnya tajam, sorot matanya bagaikan pisau. Siapapun yang jeli akan tahu, itu Pak Jaya di masa muda. Namun foto itu nyaris tak pernah diperhatikan, hanya tergantung sebagai hiasan usang di pojok warung. Sore itu, seorang pelanggan tua datang. "Jaya, rasanya gak berubah ya, dari dulu sampai sekarang," katanya sambil tertawa kecil. Pak Jaya hanya tersenyum samar. "Hehe, yang penting pelanggan kenyang," jawabnya ringan. Tapi di matanya, tersimpan sedikit nostalgia, seperti seseorang yang menyimpan kenangan pahit manis jauh di dasar hati. Sementara itu, beberapa anak buah Acok melintas sambil melirik warungnya. Mereka saling berbisik, menunjuk ke arah uang hasil jualan yang mulai menumpuk di kaleng bekas. Salah satu dari mereka terkekeh pelan. "Besok malam, warung ini milik kita," katanya pelan. Pak Jaya mendengar, meski pura-pura tak peduli. Tangannya terus membolak-balik sate dengan tenang, tapi ada kilatan kecil di matanya, kilatan yang hanya muncul saat seseorang siap menghadapi badai. Malam mulai turun sepenuhnya, terminal perlahan berubah menjadi panggung bayangan. Lampu-lampu jalanan mulai menyala, dan warung Pak Jaya justru semakin ramai oleh para sopir dan penumpang malam. Di tengah keramaian itu, Pak Jaya berdiri seperti pusat ketenangan, tapi di dalam dadanya, masa lalu mulai bergetar, seperti pintu besi lama yang pelan-pelan terbuka kembali. Di kejauhan, Acok botak mengamati dari bangkunya sambil mengepulkan asap rokok.
Ia melihat ramainya warung sate itu dengan senyum penuh arti. "Besok, kita mulai," gumamnya dingin. Dan tanpa disadari, kedua dunia, sang penguasa terminal dan legenda lama yang bersembunyi di balik arang sate, perlahan mulai bergerak ke arah tabrakan besar. Malam itu terminal terasa berbeda. Angin berembus dingin, membawa aroma hujan yang tertinggal di jalanan aspal. Lampu-lampu jalan berkedip samar, menciptakan bayangan panjang di antara deretan angkot dan bus malam yang parkir. Di warung sate Pak Jaya, bara arang menyala merah menyilaukan, dan suara daging yang menyentuh panggangan terdengar menggoda. Pelanggan duduk berjejer, menikmati makan malam sederhana setelah hari panjang yang melelahkan. Di tengah keramaian itu, 3 orang anak buah Acok muncul dari kegelapan. Mereka berjalan dengan langkah sok berwibawa, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans robek, mata liar menyapu sekeliling warung. Salah satu dari mereka, seorang preman muda bernama Randi, menghentakkan kaki ke tiang warung, menarik perhatian semua orang. Suasana seketika berubah sunyi. Para pelanggan mulai saling pandang, sebagian buru-buru menghabiskan sate mereka, menyadari angin buruk sedang lewat. Pak Tua, Randi menyeringai, menatap Pak Jaya dengan pandangan meremehkan. "Warung lo rame banget nih. Kalau mau aman, ya ikut aturan sini. Paham, kan?" Nada suaranya ringan, tapi matanya menyimpan ancaman. 2 rekannya menepuk-nepuk meja, seperti hewan liar yang mulai menguji batas wilayah mangsa. Pak Jaya tak langsung menanggapi. Ia hanya melirik sebentar, lalu kembali membalik sate dengan tenang. Asap panggangan mengepul, seolah menjadi tirai yang memisahkan dirinya dari 3 preman muda itu. "Aturan," katanya pelan. "Saya cuma jualan, nak. Gak ganggu siapa-siapa." Suaranya tenang, tapi dalam keheningan malam, setiap kata terdengar jelas, terlalu tenang, sampai membuat Randi sedikit gelisah tanpa tahu alasannya. Randi menepuk kaleng. Uang di meja, membuat bunyi logam berdenting keras. "Mulai sekarang, warung lo masuk daftar setor. 300.000 per malam. Gampang, kan?" katanya sinis. Pelanggan terdiam, sebagian perlahan bangkit meninggalkan warung. Mereka tahu, masalah seperti ini bukan untuk dicampuri. Pak Jaya berdiri perlahan, menatap kaleng itu, lalu menatap Randi lurus, tanpa ekspresi. Tatapan itu tajam, tapi tenang. Seperti mata seseorang yang sudah terlalu sering melihat bahaya datang dan pergi. Alih-alih melawan, Pak Jaya mengeluarkan uang dari saku dan meletakkannya di atas meja. "Saya gak mau ribut. Nih, buat malam ini," ucapnya singkat. Randi tertawa puas sambil meraih uang itu. "Nah, gitu dong, Pak Tua. Pintar, jangan bikin kami repot," katanya, lalu melangkah pergi bersama 2 temannya, meninggalkan aroma arogansi di udara. Setelah mereka pergi, pelanggan mulai kembali satu persatu, tapi suasana sudah tak sama. Pak Jaya duduk perlahan, memandangi bara arang yang mulai mengecil. Di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang mulai bergolak. Tangannya mengepal pelan, seperti seseorang yang menahan badai dalam dadanya. Ia tahu, ini baru permulaan. Sekali mereka mencium kelemahan, mereka akan kembali lagi. Dan kali berikutnya, mungkin bukan hanya uang yang mereka ambil. Dari kejauhan, Randi melapor ke Acok yang tengah duduk santai. "Beres, bos." Tua-tua juga akhirnya tunduk, katanya bangga. Acok hanya menghembuskan asap rokok dan mengangguk pelan. "Bagus, mulai dari kecil dulu. Besok-besok, warung itu kita kuasai pelan-pelan." Namun tanpa mereka sadari, langkah kecil mereka malam ini, telah menyentuh sarang macan yang selama ini tertidur. Malam itu terminal tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara klakson bus jarak jauh dan gesekan roda angkot di aspal basah. Di warung Pak Jaya, bara arang masih memercik merah, memberi kehangatan kecil bagi para sopir yang setia menunggu sate mereka. Pak Jaya menatap tusukan sate terakhir yang hampir matang, wajahnya tetap tenang, tapi tangannya bergerak sedikit lebih cepat, seolah mempersiapkan sesuatu yang tersembunyi. Di sisi lain terminal, beberapa anak buah Acok kembali berkumpul. Salah satu dari mereka, Bambang, mata mudanya tajam dan selalu memperhatikan detail. Saat melihat Pak Jaya menunduk membalik sate, matanya menangkap bekas luka di lengan kanan pria itu, luka panjang yang hampir menutup tapi meninggalkan bekas mengerikan. Itu bekas luka parah, kan?" bisiknya pada temannya. Temannya hanya mengangkat bahu, tapi rasa penasaran Bambang mulai membara.
Rasa penasaran itu membuat Bambang diam-diam mendekat ke warung saat Pak Jaya sedang sibuk. Ia memperhatikan gerakan Pak Jaya, cara tangannya menusuk sate, bahkan cara dia menatap pelanggan. Ada ketegasan dan kedisiplinan yang aneh, bukan seperti orang biasa yang hanya jualan sate. Gila, ada aura berbeda, gumam Bambang pelan. Tubuhnya sedikit gemetar, meski ia tidak tahu kenapa. Sore yang semakin gelap, Pak Jaya sesekali menengok ke arah terminal. Matanya seakan membaca setiap gerakan manusia yang lewat. Ia tahu, rasa penasaran preman-preman muda itu akan membawanya ke konflik yang lebih besar. Namun, kali ini ia masih menahan diri. Badai belum datang, tapi asapnya sudah mulai terasa, pikirnya dalam hati. Tangannya tetap memegang tusukan sate, simbol tenangnya seseorang yang sudah terlalu sering bertarung di masa lalu. Di bangku acok botak, laporan datang dari Randi dan Bambang. "Bos, ada yang aneh sama warung itu. Pak Jaya, beda, ngeri juga kalau dilihat," lapor Bambang dengan suara agak gemetar. Acok mengangkat alisnya, tapi senyumnya tipis. "Haha, yang tua kadang lebih berbahaya dari yang muda. Ingat itu," katanya sambil menghembuskan asap rokok. Ia tetap menilai rendah, tapi ada benih keraguan mulai tumbuh. Pak Jaya, di sisi warung, menatap bekas luka di lengannya sendiri sebentar. Sebuah ingatan lama muncul, pertarungan yang pernah membuatnya dijuluki legenda jalanan. Hanya sebentar, lalu ia kembali tersenyum tenang pada pelanggan. Ia tahu, terlalu cepat menampakkan kekuatan akan merusak ketenangan yang selama ini ia bangun. Namun, badai masa lalunya kini mulai mengendus dari kejauhan. Bambang tak bisa berhenti menatap. Ia mulai berbicara pelan pada temannya, "Lo lihat gak tangan dia? Gak biasa, ini bukan orang sembarangan." Temannya hanya menggeleng, takut untuk terlalu dekat. Di terminal yang keras, intuisi sering menjadi pelindung terbaik. Dan intuisi Bambang sedang membisikkan satu hal, Pak Jaya adalah ancaman besar yang selama ini tersembunyi. Malam kian larut, warung Pak Jaya tetap berdiri kokoh, aroma sate tetap menggoda, dan bara arang tetap menyala. Tapi bayangan masa lalu mulai menari di mata pemuda-pemuda preman itu. Mereka mulai merasakan, tanpa sadar, bahwa pria parubaya yang mereka anggap mudah ditaklukkan, mungkin lebih berbahaya daripada acok botak sendiri. Terminal yang keras itu perlahan mulai merasa ketegangan yang akan menghantui setiap langkah mereka. Malam terminal Subang semakin gelap, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Angin malam membawa aroma hujan jauh dari perbatasan kota, bercampur dengan aroma sate Pak Jaya yang menggoda. Suasana warung tetap hangat dengan obrolan sopir dan pelanggan, tapi di luar, bayangan gelap bergerak perlahan. Acok botak sendiri melangkah mendekat bersama 3 anak buahnya. Langkahnya mantap, setiap suara sepatu menapak di aspal terdengar mengintimidasi. Acok berhenti di depan warung, menyeringai. Matanya menelusuri setiap sudut, anak buahnya menepuk punggung satu sama lain, menunggu perintah. "Pak Tua, warung lo rame banget." "Iya. Kayaknya malam ini waktunya kita berkenalan," katanya dengan nada mengejek, tapi ada aura serius yang membuat beberapa pelanggan menunduk takut. Terminal yang keras seketika hening, seolah menahan napas. Pak Jaya menatap Acok dengan tenang. Ia tetap berdiri di balik panggangan, tangan memegang tusukan sate seperti tongkat yang menenangkan. "Selamat malam, bos, mau makan dulu? Atau langsung transaksi?" katanya santai, tapi sorot matanya berbeda, tajam, penuh pengalaman, seperti macan tua yang sudah lama tidur tapi selalu waspada. Acok sesaat terpaku, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria tua ini. Anak buah Acok mulai maju, mencoba mengintimidasi. Salah satu dari mereka menendang meja, membuat kaleng uang berdenting keras. "Gimana, Pak, siap setor malam ini?" teriaknya kasar. Tapi Pak Jaya tetap diam, tak tergoyahkan. Tangannya bergerak cepat mengambil tusukan sate dan menaruhnya di piring pelanggan, seolah tidak ada ancaman yang perlu ditakuti. Hanya sorot matanya yang menceritakan cerita lain, cerita tentang masa lalu yang tidak bisa ditantang sembarangan. Acok mulai merasa penasaran. Ia melangkah lebih dekat, menatap mata Pak Jaya. Sekejap, ada kilatan yang membuat bulu kuduknya berdiri, tatapan yang penuh kendali, tapi tidak menunjukkan kemarahan. Ia menelan ludah, mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang aneh. "Hah, apa maksud lo, Pak Tua? Santai banget, ya, gak takut sama aku?" Suaranya berat, mencoba mengintimidasi lagi. Pak Jaya tersenyum tipis, lalu menunduk sebentar. "Aku takut,
Haha, rasa takut itu untuk orang yang belum kenal batasnya. Aku hanya menghargai ketertiban malam ini, jawabnya pelan. Tapi ada kekuatan tersembunyi di balik kata-kata itu. Anak buah Acok mulai merasakan sesuatu yang asing, ada aura beda yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menatap satu sama lain, sedikit ragu. Acok menggeram, frustrasi karena intimidasi biasa tidak berhasil. Ia mengambil napas panjang, mencoba menguasai suasana. Besok, kita atur semuanya, Pak. Warung ini akan jadi bagian terminal. Jangan kira bisa menolak, ancamnya pelan, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Pak Jaya tetap diam, kembali menata sate, seolah ancaman itu hanyalah angin malam. Terminal kembali sunyi setelah ketegangan itu. Pelanggan mulai melanjutkan makan, tapi hati mereka tidak lagi tenang. Acok dan anak buahnya pergi perlahan, masih merasa belum puas tapi juga mulai merasakan bahwa menghadapi Pak Jaya tidak semudah membalik telapak tangan. Sementara Pak Jaya menatap ke arah mereka pergi, bara arang di panggangan seakan memantulkan kilatan mata macan tua yang siap bangkit bila waktunya tiba. Malam setelah insiden di warung, terminal Subang dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penasaran. Sopir, kernet, dan pedagang kecil saling bertukar cerita tentang ketenangan Pak Jaya yang aneh, tentang bagaimana ia menatap Acok botak seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Setiap bisik terdengar seperti angin yang menyelinap di antara bangku-bangku terminal, membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasa ngeri. Di sudut terminal, beberapa preman tua berkumpul, memandang ke arah warung Pak Jaya. "Lo ingat gak nama Jaya Hitam?" tanya seorang pria tua berambut abu-abu. Yang lain mengangguk perlahan, wajah mereka berubah serius. "Dulu, dia yang menaklukkan wilayah dari Bandung sampai Cikampek. Orang-orang takut sama dia, bahkan preman yang sekarang ngaku kuat, gak ada yang berani melawan," lanjutnya. Suasana seketika hening, rasa takut lama mulai merayap kembali. Anak-anak muda preman yang sebelumnya mengejek Pak Jaya kini saling pandang, ragu. Mereka mendengar cerita-cerita lama, tentang tangan kanan Pak Jaya yang terkenal cepat, pukulannya yang bisa melumpuhkan lawan, dan reputasinya yang tak tertandingi. Beberapa dari mereka mulai merasa, mungkin malam itu mereka hanya menantang orang yang salah. Randi dan Bambang duduk di bangku jauh dari keramaian, membicarakan apa yang mereka dengar. "Gila, kalau benar itu dia, kita kayaknya baru saja menyentuh macan tidur," bisik Randi. Bambang mengangguk, matanya masih menatap warung yang tampak tenang. "Iya, kalau sampai dia marah, bisa berabe. Aku gak mau jadi yang pertama kena," gumamnya pelan. Ketakutan mulai merayapi pikiran mereka. Sementara itu, Acok botak duduk di bangku biasa, mendengar bisik-bisik yang menyebar. Ia menyipitkan mata, menilai situasi. Baginya, rasa takut itu wajar, tapi tidak cukup untuk membuatnya mundur. "Hahaha, legenda tua atau bukan, besok tetap kita atur. Tapi, ya, hati-hati dikit lah," gumamnya sambil menyalakan rokok. Ada benih rasa penasaran yang bercampur respek kecil, sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Di warung Pak Jaya, ia menatap ke arah anak buah Acok yang masih mondar-mandir. Sebagian besar tidak berani mendekat terlalu lama. Pak Jaya tetap diam, mengatur tusukan sate dengan gerakan santai. Di dalam hatinya, ia tahu ketenangan ini hanyalah sementara, orang-orang mulai menyadari siapa dirinya. Badai masa lalu perlahan mulai merembes ke permukaan, siap menghancurkan kesombongan siapapun yang salah menilai. Terminal yang semula tampak biasa kini berubah menjadi medan pengamatan, penuh tatapan curiga dan bisik-bisik penasaran. Setiap orang mulai menimbang, siapa yang sebenarnya memegang kendali di tempat ini. Pak Jaya bukan sekadar tukang sate tua, ia adalah bayangan legenda yang bergerak di antara aroma arang dan asap malam. Dan malam itu, Terminal Subang belajar satu hal, legenda lama tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, dan siapapun yang menantang, akan merasakan gelombang kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu Terminal Subang diselimuti kabut tipis. Lampu jalan berkedip samar, menciptakan bayangan panjang di sepanjang gang-gang terminal. Suasana warung Pak Jaya tetap hangat, aroma sate menyelimuti udara, tetapi ada ketegangan yang terasa di setiap sudut. Para sopir dan pelanggan mulai lebih cepat menghabiskan makanannya, menyadari malam ini berbeda dari biasanya, seperti ada badai yang sedang mengintai dari balik asap arang. Randi, Bambang, dan dua anak buah baru Acok botak mendekat dengan langkah percaya diri,
berniat mengintimidasi warung Pak Jaya untuk kedua kalinya. Mereka tertawa mengejek, menendang kursi kosong dan menabuh meja. Pak Tua, siap buat setor lagi. Jangan kalah semalam dong, kata Randi sinis. Nada mereka kasar, tapi ada sedikit ketegangan di suara mereka yang tidak bisa mereka sembunyikan. Pak Jaya menatap mereka sebentar, lalu kembali menata tusukan sate di panggangan. Tangannya tetap tenang, gerakannya lambat tapi terukur, seolah setiap gerakan adalah hitungan strategis. Kalau mau aman, nikmati dulu sate malam ini, ucapnya ringan, suara tenang yang berlawanan dengan kerasnya kata-kata para preman. Ada sesuatu di matanya yang membuat Randi dan Bambang sesaat terdiam, tatapan macan tua yang sedang mengawasi mangsanya. Ketika salah satu preman mencoba meraih kaleng uang di meja, tangan Pak Jaya bergerak secepat kilat. Ia menepuk pergelangan preman itu dengan satu gerakan halus, tapi cukup untuk membuat pria muda itu terjatuh ke lantai dengan wajah pucat. Randi terkejut, langkahnya tersendat. Anak buah lainnya menatap satu sama lain, merasakan ketegangan yang belum pernah mereka alami. Ini bukan pria tua biasa, ini predator yang diam-diam masih mematikan. Pak Jaya berdiri perlahan, mengangkat satu alis, menatap seluruh kelompok preman itu. Ini malam kedua kalian ganggu, besok bisa jadi malam terakhir bagi kalian, katanya pelan, tapi setiap kata terdengar seperti amukan tersembunyi. Anak buah Acok mulai mundur, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap dengan campuran takut dan kagum. Aura yang muncul dari Pak Jaya lebih kuat dari apapun yang pernah mereka rasakan. Randi mencoba menertawakan, tapi suaranya serak dan tidak meyakinkan. Cuma kebetulan doang itu, kan? Katanya, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Bambang hanya menatap, diam, menyesali langkah mereka malam ini. Anak-anak muda itu perlahan menyadari bahwa mereka telah memancing badai yang seharusnya tidak diganggu. Pak Jaya kembali menunduk ke panggangan, menghidupkan bara arang yang mulai redup. Ia menarik napas panjang, membiarkan ketegangan meresap. Terminal ini punya aturan sendiri. Orang yang menantang, akan merasakan akibatnya, gumamnya pelan, tapi kata-katanya cukup untuk mengguncang hati siapapun yang mendengar. Malam itu menjadi pelajaran pertama bagi preman-preman muda, Pak Jaya bukan orang yang bisa dipermainkan. Di kejauhan, Acok botak mendengar laporan dari anak buahnya. Bos, gagal, mereka terluka, Pak Jaya, beda, bos, lapor salah satu preman dengan wajah pucat. Acok menatap gelap, merasakan benih keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Pak Jaya menatap ke arah gang, matanya tetap tenang, siap menghadapi badai yang akan datang dengan kesabaran seorang legenda yang telah menaklukkan banyak lawan di masa lalu. Pagi itu Terminal Subang tampak sibuk seperti biasa, tapi di hati Acok botak, badai kemarahan sudah berkecamuk. Ia duduk di bangku favoritnya, meremas rokok tanpa menyalakannya. Laporan anak buahnya tentang malam sebelumnya terus berputar di kepala, anak buah terluka, rencana intimidasi gagal, dan Pak Jaya masih berdiri tenang di warungnya. Harga dirinya terinjak, dan rasa malu membuat darahnya mendidih. Anak buah Acok yang kembali dari warung Pak Jaya terlihat pucat, tubuh mereka masih gemetar. Bos, kami gak sanggup ngelawan, dia, beda, bos, kata Randi sambil menunduk. Acok menatap mereka dengan mata menyala, rasa marah dan frustrasi bercampur. Ia menghentakkan tinju ke meja, suara keras bergema di terminal, membuat beberapa sopir dan pedagang menoleh takut. Kalian pikir ini cuma masalah main-main? Teriaknya, suaranya serak tapi penuh dominasi. Acok bangkit, langkahnya berat tapi mantap. Ia mulai merencanakan balas dendam yang lebih besar. Besok, kita kumpulkan semua anak buah. Kita atur serangan rapi. Warung tua itu akan jadi milik kita, dan aku akan tunjukkan siapa penguasa terminal sebenarnya. Gumamnya dingin, ada aura gelap di matanya, marah, penuh dendam, dan siap mengobarkan kekacauan. Para preman muda hanya bisa menunduk, takut sekaligus terpesona oleh intensitas amarah Acok. Mereka tahu, ini bukan kemarahan biasa, ini adalah kemarahan seorang penguasa yang merasa tercemooh, dan mereka akan ikut terbakar jika gagal. Terminal yang biasanya keras kini terasa semakin mencekam, seolah menahan napas menunggu bentrokan yang tak terelakkan. Sementara itu, kabar mengenai kegagalan malam sebelumnya mulai tersebar. Preman lain yang biasa mengincar wilayah terminal mendengar cerita anak buah Acok. Bisik-bisik semakin ramai, lo dengar gak, Pak Jaya ternyata gak sembarangan.
Dia bisa bikin preman Acok kena batunya. Nama Pak Jaya mulai terdengar di setiap sudut, rasa penasaran bercampur takut perlahan merayap ke seluruh terminal. Acok duduk kembali, menarik napas panjang, dan menatap terminal yang mulai hidup kembali. Ia tahu, kali ini dia harus lebih hati-hati. Pak Jaya bukan lawan yang bisa dipermainkan dengan intimidasi biasa. Namun, benih kemarahan itu sudah tumbuh begitu kuat, dan ia bersumpah, besok malam, terminal akan melihat amarahnya yang sesungguhnya. Di warung Pak Jaya, pria parubaya itu menatap jauh ke arah terminal. Ia tahu gelombang yang sedang datang, Acok tidak akan berhenti sampai merasa harga dirinya kembali. Namun, Pak Jaya tetap tenang, matanya bersinar penuh kewaspadaan. Setiap tusukan sate di panggangan terasa seperti perhitungan strategi, menyiapkan langkah-langkah untuk badai yang akan datang. Malam pun menjelang, terminal mulai sepi. Tapi ketegangan masih terasa di udara. Acok mempersiapkan diri, anak buahnya masih gemetar, dan Pak Jaya menunggu dengan sabar. Kedua dunia, penguasa terminal yang marah dan legenda tua yang tersembunyi, perlahan bergerak menuju tabrakan yang tak terelakkan. Malam itu menjadi awal dari konfrontasi besar yang akan mengubah wajah terminal Subang selamanya. Malam itu terminal Subang terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan berkedip dan kabut tipis menutupi gang-gang sempit, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Warung Pak Jaya tetap menyala, bara arang memercik merah, aroma sate menebar di udara. Namun di dalam aroma itu tersimpan ketegangan yang hampir bisa dirasakan setiap orang yang lewat. Malam ini, badai akan bertemu. Acok botak datang bersama sekelompok anak buahnya, langkah mereka berat dan penuh ancaman. Matanya menyala, darahnya mendidih karena harga dirinya yang diinjak. Malam ini, semuanya harus beres, gumamnya sambil menyalakan rokok, menatap warung yang terlihat tenang. Tapi ketenangan itu justru membuatnya semakin penasaran dan marah. Tidak biasa seseorang menatapnya tanpa takut sedikit pun. Pak Jaya menatap ke arah mereka dari balik panggangan. Wajahnya tetap tenang, matanya bersinar tajam seperti macan yang siap menyerang. Tanpa kata, ia menggeser beberapa tusukan sate ke piring pelanggan, gerakan lambat tapi penuh strategi. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat anak buah Acok menelan ludah dan merasa kecil, meski sebelumnya mereka selalu sombong. Randi dan Bambang maju untuk menguji batas, mencoba menakuti Pak Jaya. Mereka menendang kursi, meraih kaleng uang, dan berteriak memprovokasi. Namun, sekejap kemudian, Pak Jaya menangkis dengan satu gerakan cepat, membuat Randi terhuyung mundur ke dinding. Suasana terminal yang biasanya gaduh, kini terhenti, setiap orang yang menonton menahan napas. Mereka baru saja melihat bahwa pria tua itu bukan sekadar legenda basi. Acok merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah ke depan, mencoba menghadapi Pak Jaya sendiri. "Pak Tua, cukup main aman. Sekarang giliran gua," teriaknya, nada menggelegar menggema di terminal. Pak Jaya menatap balik, tak sedikit pun tampak gentar. Dalam keheningan itu, aura legenda yang tersembunyi selama bertahun-tahun mulai tampak nyata, seperti macan tua yang bangkit dari tidur panjang. Pertarungan itu dimulai. Acok menyerang dengan pukulan keras, tubuhnya kekar dan terbiasa berkelahi di jalanan. Pak Jaya mengelak dengan gerakan lincah, mengimbangi kekuatan dengan pengalaman. Setiap serangan Acok dibaca dan dibalas dengan presisi mematikan. Anak buah Acok menatap dari jauh, mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ini bukan preman tua biasa, ini adalah legenda hidup yang mengatur setiap gerakan lawannya. Randi dan Bambang mencoba membantu, tapi hanya dengan cepat mereka disingkirkan dengan satu gerakan tangan Pak Jaya. Tubuh mereka terhuyung, beberapa terluka ringan, dan rasa takut mulai merayap. Terminal kini dipenuhi ketegangan, sopir dan pedagang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar sengketa wilayah, ini adalah pertemuan dua dunia yang berlawanan. Malam itu berakhir dengan Acok tersungkur beberapa langkah dari warung, napasnya berat, darah mengalir di wajahnya. Pak Jaya tetap berdiri, matanya tajam, tenang, dan penuh kewaspadaan. Anak buah Acok merunduk, tak berani mendekat. Malam konfrontasi pertama ini memberi pelajaran jelas, Pak Jaya bukan lawan yang bisa diremehkan. Terminal Subang baru saja menyaksikan kebangkitan legenda yang akan mengguncang semua orang yang berani menantangnya. Pagi di Terminal Subang terasa biasa, namun bagi Acok botak, pikiran malam sebelumnya terus menghantui. Kekalahan dan rasa malu yang ia rasakan belum bisa ia lupakan.
Duduk di bangku favoritnya sambil menatap terminal yang mulai sibuk, ia menggeram pelan, meremas rokok tanpa menyalakannya. Pak Jaya, malam itu lo bikin harga diri gua hancur. Besok, gua atur semuanya, gumamnya dengan mata menyala penuh dendam. Acok memanggil semua anak buahnya, membentuk lingkaran di sudut terminal. Dengar baik-baik, malam ini kita gak main kasar aja. Kita harus rencanain, bikin warung tua itu kelihatan lemah. Kita jebak dia, baru kita hancurin, katanya tegas. Nada suaranya dingin, penuh strategi. Anak buahnya menatapnya dengan kagum dan sedikit takut, ini bukan Acok yang biasa hanya mengandalkan pukulan, tapi pemimpin yang mulai merancang perang. Mereka membicarakan berbagai cara, menyabotase pasokan arang Pak Jaya, menakut-nakuti pelanggan agar warung sepi, hingga menyebarkan rumor di terminal bahwa Pak Jaya sedang sakit. Semua rencana disusun dengan detail, seperti pasukan yang menyiapkan serangan di medan perang. Randi dan Bambang mencatat setiap arahan, matanya bersinar campur takut dan antisipasi. Sementara itu, di warung, Pak Jaya mengamati terminal dari jauh. Ia tahu, kekalahan Acok malam sebelumnya tidak akan membuatnya berhenti. Ada aroma dendam yang mulai terasa di udara, Acok sedang merencanakan sesuatu. Pak Jaya tetap tenang, menata tusukan sate terakhir, setiap gerakan seperti meditasi sekaligus persiapan strategi. Ia tahu badai akan datang, dan kali ini ia harus benar-benar siap. Malam pun tiba, Acok mulai menggerakkan anak buahnya secara diam-diam, menyusup di antara bayangan terminal. Mereka menebar ancaman dengan halus, menakut-nakuti pedagang dan sopir, berharap Pak Jaya menjadi panik dan membuat kesalahan. Tapi setiap kali mereka mendekat warung, aura Pak Jaya terasa semakin kuat, seperti magnet yang menahan mereka tanpa mereka sadari. Randi mencoba memprovokasi seorang pelanggan agar meninggalkan warung, tapi tanggapan Pak Jaya cukup sederhana, satu gerakan cepat membuat pelanggan tetap tenang, tidak takut, dan terus menikmati makanannya. Anak buah Acok mulai kehilangan kepercayaan diri. Mereka sadar, strategi licik yang mereka pikir ampuh ternyata tidak mempengaruhi legenda tersembunyi itu sama sekali. Acok merasa frustrasi, memutuskan untuk menghadapi Pak Jaya langsung di malam itu. Ia menatap ke arah warung dengan mata penuh dendam. Besok malam, aku sendiri yang tunjukkan siapa raja terminal sebenarnya, gumamnya. Ada ketegangan di udara, anak buahnya menunduk, sadar malam itu akan menjadi titik balik besar. Terminal Subang terasa seperti panggung gladiator yang menunggu pertarungan hebat. Pak Jaya menatap gang terminal, matanya tajam. Ia sudah memperkirakan langkah Acok, dan ia tahu, malam itu bukan hanya tentang benturan kekuatan fisik, tapi juga strategi dan kesabaran. Bara arang di panggangan memercik, menyoroti wajahnya yang tenang namun siap menghadapi badai dendam yang perlahan menghampiri. Terminal Subang akan segera menjadi medan pertarungan nyata antara legenda dan penguasa yang marah. Malam itu terminal Subang diselimuti kabut tipis dan aroma hujan yang belum turun. Lampu jalan berkedip samar, menciptakan bayangan panjang di sepanjang gang-gang sempit. Anak buah Acok bergerak diam-diam, menyebar di sekitar warung Pak Jaya. Rencana balas dendam terselubung sudah dimulai, ada yang menakut-nakuti pelanggan, menyabotase pasokan arang, dan menebar rumor untuk membuat warung sepi. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati, berharap legenda itu goyah. Namun Pak Jaya tidak terganggu. Ia tetap menata tusukan sate di panggangan, gerakannya lambat tapi penuh strategi. Mata tuanya menatap setiap gerakan anak buah Acok dari sudut mata. Ia sudah memperkirakan langkah mereka, semua tanda dendam dan tipu daya terlihat jelas bagi orang yang sudah terbiasa membaca gerakan lawan. Mereka pikir bisa main licik, tapi lupa, pengalaman tak bisa dibohongi, gumamnya pelan. Seorang preman mencoba menyembunyikan arang di gudang kecil, berharap malam itu Pak Jaya akan kehabisan bahan. Namun begitu tangannya menyentuh arang, sebuah tangan cepat dan kuat menahan tangannya. Pak Jaya muncul dari bayangan, tenang tapi aura kekuatannya terasa menekan. Preman itu terkejut, tubuhnya gemetar, dan nyaris terjatuh ke lantai. Anak buah lainnya menatap dari jauh, sadar kekuatan yang mereka pikir biasa ternyata jauh berbeda. Acok menunggu dari jarak aman, matanya berkobar dengan marah. Ia menatap Pak Jaya yang masih terlihat santai menata sate. Besok, malam ini cuma percobaan kecil. Tapi besok, aku yang akan turun tangan, gumamnya, mencoba menutupi ketakutannya. Anak buahnya mulai kehilangan kepercayaan diri. Mereka menyadari,
Legenda tersembunyi itu bukan sekadar cerita tua, Pak Jaya nyata dan siap menghukum siapapun yang salah langkah. Sementara itu, beberapa pelanggan tetap bertahan di warung, tidak terganggu oleh teror kecil anak buah Acok. Pak Jaya melayani mereka dengan senyum tipis, tapi setiap gerakan tangannya terasa presisi. Tusukan sate disusun seperti perhitungan strategi, seolah ia sedang menyiapkan serangan balik kapan saja diperlukan. Terminal yang biasanya keras kini menjadi medan strategi yang penuh ketegangan. Randi mencoba memancing pertengkaran, berharap Pak Jaya kehilangan kontrol. Ia menepuk meja dengan keras, menantang legenda itu. Tapi Pak Jaya hanya menatapnya sekejap, matanya tajam, dan Randi langsung merasa kecil. Semua anak buah Acok menunduk, sadar bahwa mereka sedang berada di tangan seseorang yang bisa membaca setiap langkah mereka. Malam itu, kekuatan tersembunyi Pak Jaya mulai terlihat jelas. Acok merasa frustrasi, memutuskan untuk menahan diri malam itu. Ia tahu, menghadapi Pak Jaya tidak bisa hanya dengan kekerasan atau tipu daya biasa. Ia mulai merencanakan strategi lebih kompleks, menunggu waktu yang tepat untuk serangan besar. Namun rasa hormat dan ketakutan mulai muncul di hatinya, bahwa legenda ini jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Malam pun larut, kabut semakin tebal, terminal sepi kecuali warung Pak Jaya yang tetap menyala. Pak Jaya menatap keluar, matanya menelusuri setiap gerakan bayangan di sekitar terminal. Ia tahu badai dendam Acok sedang menyelimuti tempat itu, tapi ia tetap tenang, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa legenda yang tersembunyi tidak bisa dikalahkan dengan tipu daya kecil. Malam itu menjadi pelajaran pertama bagi Acok, Pak Jaya bukan orang biasa, dan setiap langkah yang salah bisa berakhir buruk. Malam itu terminal Subang berubah menjadi medan yang penuh ketegangan. Lampu jalan berkedip-kedip, kabut menebal, dan bayangan anak buah Acok bergerak seperti hantu di antara gang-gang sempit. Mereka bersiap menyerang warung Pak Jaya dengan strategi yang sudah disusun rapi. Ini bukan sekadar intimidasi kecil, ini adalah serangan besar yang mereka harap bisa menghancurkan legenda tua itu. Acok botak memimpin dari belakang, matanya menyala penuh dendam. Ingat, serang bersamaan, jangan kasih ruang sedikit pun. Perintahnya tegas. Anak buahnya menunduk, napas terengah, tapi semangat untuk membalas kekalahan malam sebelumnya mendorong mereka maju. Bayangan mereka menutupi gang, bersiap melancarkan serangan. Pak Jaya berdiri di balik panggangan, tetap tenang. Matanya menelusuri setiap gerakan bayangan yang mendekat. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian terbesar, tapi setiap langkah preman itu terlihat seperti buku yang terbuka bagi pria yang sudah bertahun-tahun hidup di jalanan keras. Badai akan datang, tapi aku siap, gumamnya dalam hati, tangannya tetap ditusukkan sate, siap bergerak kapanpun. Anak buah Acok menyerbu sekaligus, menendang meja, melempar kursi, dan mencoba menakut-nakuti pelanggan agar warung kosong. Tapi Pak Jaya bergerak cepat, tidak tergesa-gesa, setiap gerakan presisi dan penuh pengalaman. Satu pukulan halus menghentikan salah satu preman, gerakan tangannya cukup untuk membuat tubuh lawan tersentak dan hampir jatuh. Bayangan anak buah Acok mulai terguncang, ketakutan merayap di hati mereka. Acok sendiri turun tangan, mencoba menghadapi Pak Jaya. Mereka bertabrakan di depan panggangan, pukulan dan tendangan beradu. Namun setiap serangan Acok bisa dibaca dan diimbangi oleh Pak Jaya. Tubuh tua tapi lihai itu menari di antara bayangan arang dan asap sate, memanfaatkan setiap celah, memutar lawan-lawannya dengan kecepatan yang tak terduga. Anak buah Acok terdiam, melihat pemimpin mereka diperlakukan seperti boneka. Randi dan Bambang mencoba membantu, tapi satu gerakan cepat Pak Jaya membuat mereka terhuyung mundur. Darah mengalir di bibir Randi, luka ringan tapi cukup untuk menimbulkan ketakutan. Terminal yang biasanya ramai kini menjadi saksi bisu dari legenda yang bangkit, gerakan tersembunyi yang mematikan. Anak buah Acok mulai kehilangan koordinasi, setiap langkah mereka terasa salah. Acok, marah tapi terkesan, mengumpulkan sisa anak buahnya dan mundur sebentar. Besok, kita harus rencanain lebih licik lagi. Tapi malam ini, cukup untuk belajar, gumamnya, napas berat dan wajah merah oleh amarah dan frustrasi. Ia sadar, melawan Pak Jaya bukan sekadar soal kekerasan, ini tentang strategi, pengalaman, dan kemampuan membaca lawan. Pak Jaya menatap terminal yang mulai sepi, bara arang di panggangan berkilau. Ia berdiri tenang, meski tubuhnya lelah oleh konfrontasi malam itu. Ia tahu, badai Acok akan terus datang,
tapi legenda yang tersembunyi itu tetap menjadi pengawal warungnya. Terminal Subang telah menyaksikan satu pelajaran penting, mereka yang menantang Pak Jaya akan selalu menemukan kekuatan yang tak terduga. Pagi setelah pertarungan bayangan, Acok botak duduk di sudut terminal dengan wajah merah oleh kemarahan dan frustrasi. Anak buahnya duduk di sekeliling, menunduk, menyadari betapa besar kekuatan Pak Jaya. Namun bagi Acok, ini bukan saat untuk mundur, ini saatnya merencanakan strategi yang lebih licik dan cerdik. Kita gak bisa cuma main otot lagi. Kita harus bikin jebakan, buat dia lengah, gumamnya sambil menatap anak buahnya dengan mata menyala. Rencana mulai disusun dengan detail, beberapa anak buah akan menyebar rumor tentang masalah di warung Pak Jaya, membuat pelanggan menjauh dan menciptakan kesan warung sepi. Beberapa lainnya akan mencoba sabotase pasokan arang dan bahan sate, berharap Pak Jaya terganggu dan kehilangan fokus. Acok juga menyiapkan jebakan psikologis, menggunakan bayangan terminal, gang sempit, dan timing yang tepat untuk menekan legenda itu. Sementara itu, Pak Jaya tetap tenang di warungnya. Ia sudah menyadari bahwa badai dendam Acok tidak hanya soal kekuatan fisik. Ada strategi licik yang mulai dirancang di balik bayangan terminal. Matanya tajam, menelusuri setiap sudut. Setiap tusukan sate di panggangan terasa seperti latihan persiapan, mengatur strategi untuk menghadapi jebakan yang mungkin datang. Malam pun tiba, terminal mulai sepi kecuali warung Pak Jaya yang tetap ramai dengan pelanggan yang setia. Bayangan anak buah Acok mulai bergerak, satu demi satu, menebar ancaman dan menciptakan kebingungan di sekitar warung. Beberapa meja tergeser, kursi terlempar, dan aroma ketegangan memenuhi udara. Ini bukan serangan langsung, tapi jebakan psikologis yang menekan dan membingungkan. Pak Jaya bergerak lambat tapi presisi. Setiap gerakan anak buah Acok yang mencoba mengganggu warung dibaca dengan cepat, satu gerakan tangannya bisa menghentikan mereka tanpa membuat kegaduhan. Randi mencoba menarik perhatian dengan teriakan, tapi satu tatapan tajam dari Pak Jaya membuatnya menunduk, tubuhnya gemetar. Anak buah Acok mulai kehilangan koordinasi, kesadaran bahwa mereka sedang menghadapi legenda tersembunyi mulai merayap di hati mereka. Acok sendiri mengamati dari jarak aman, matanya menyala oleh amarah dan rasa penasaran. Ia mengira strategi licik ini akan membuat Pak Jaya lengah, tapi kenyataannya legenda itu bergerak seperti bayangan, membaca setiap langkah mereka. Acok merasa frustrasi, tapi rasa hormat mulai muncul, karena ia tahu menghadapi Pak Jaya tidak cukup dengan tipu daya, dibutuhkan keberanian, ketepatan, dan pengalaman. Rencana licik itu berjalan setengah sukses, beberapa anak buah berhasil membuat ganggu, tapi sebagian besar gagal karena kecerdikan Pak Jaya. Anak buah Acok mulai merasa kelelahan, tubuh dan mental mereka terkuras. Terminal yang biasanya keras kini terasa seperti perang psikologis, dengan legenda tua menunggu setiap kesalahan. Acok merasakan bahwa kemenangan tidak akan mudah, bahkan dengan rencana paling licik sekalipun. Pak Jaya menatap anak buah Acok yang mundur sedikit demi sedikit, matanya bersinar penuh kewaspadaan. Ia tahu badai Acok belum selesai, tapi legenda yang tersembunyi itu tetap mengontrol medan. Malam itu menjadi pelajaran baru, rencana licik pun bisa gagal di hadapan pengalaman dan kecerdikan yang sudah terasa bertahun-tahun. Terminal Subang menjadi saksi bahwa kekuatan fisik hanyalah bagian dari permainan, strategi, pengalaman, dan ketenangan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Malam itu terminal Subang terasa seperti arena gladiator. Lampu jalan berkedip samar, kabut tipis menyelimuti setiap sudut, dan angin malam membawa aroma ketegangan. Anak buah Acok telah menyiapkan jebakan di sekitar warung Pak Jaya, tapi kali ini Acok tidak ingin menunggu. Ia menatap warung dari jarak aman, matanya menyala penuh dendam dan tekad. Sekarang, aku yang turun tangan sendiri, gumamnya. Pak Jaya berdiri di balik panggangan, wajah tenang, matanya tajam menelusuri setiap bayangan yang bergerak. Ia tahu malam ini adalah ujian terbesar, badai dendam yang direncanakan Acok akan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Namun setiap gerakannya tetap santai, mengatur tusukan sate dengan presisi, seperti latihan strategi di medan perang. Acok melangkah maju, anak buahnya menunduk dan menyingkir. Ini adalah duel 1 lawan 1. Tanpa peringatan, Acok melayangkan pukulan keras, tubuhnya kekar dan lincah, pengalaman bertahun-tahun di jalanan terlihat jelas. Tapi Pak Jaya mengelak dengan gerakan halus, mengimbangi kekuatan Acok dengan pengalaman dan kecepatan yang mematikan. Setiap pukulan dibaca dan dibalas dengan presisi.
Pertarungan semakin sengit. Acok mencoba berbagai teknik, tendangan, pukulan, dan serangan beruntun, tapi Pak Jaya menangkis dan mengubah arah serangan dengan mudah. Terminal yang biasanya ramai kini hening, semua mata terpaku menyaksikan duel epik antara penguasa terminal yang marah dan legenda yang tersembunyi. Bau arang dan asap sate bercampur dengan ketegangan malam. Randi dan Bambang menonton dari jauh, napas mereka tertahan. Anak buah Acok yang lain mundur, sadar bahwa pemimpin mereka sedang menghadapi lawan yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setiap gerakan Pak Jaya terlihat seperti tarian terstruktur, tenang, mematikan, dan penuh strategi. Acok mulai merasa frustrasi, darahnya mendidih karena serangannya selalu diantisipasi. Acok mencoba serangan licik, menarik Pak Jaya ke gang sempit, berharap memanfaatkan lingkungan sekitar. Tapi legenda itu bergerak seperti bayangan, memanfaatkan setiap sudut terminal, membaca langkah Acok, dan membalas serangan dengan cepat. Sekali serangan, Acok terhuyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Ini bukan hanya pertarungan fisik, ini pertarungan strategi dan pengalaman. Dengan napas terengah, Acok menyadari satu hal, melawan Pak Jaya bukan soal kekuatan semata. Legenda itu mampu membaca setiap gerakan, memanfaatkan setiap celah, dan membuat Acok merasa seolah sedang menari di medan perang yang telah dipersiapkan lawan. Tapi kemarahan dan harga diri Acok mendorongnya terus maju, mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Pertarungan malam itu berakhir dengan Acok menunduk, tubuh kelelahan, napas tersengal, dan mata terbuka lebar melihat legenda Pak Jaya berdiri tegap di depan warung. Anak buah Acok merunduk, ketakutan dan takjub sekaligus. Terminal Subang baru saja menyaksikan duel antara dua dunia, penguasa yang marah dan legenda tersembunyi, dan malam itu menjadi pelajaran keras bahwa legenda sejati tidak pernah bisa dikalahkan dengan amarah atau kekuatan biasa. Malam itu Terminal Subang berubah menjadi medan perang yang hening tapi penuh ketegangan. Lampu jalan berkedip samar, kabut tebal menutupi setiap sudut, dan bayangan anak buah Acok bergerak cemas di sekitar warung Pak Jaya. Aroma arang dan sate membaur dengan rasa takut, semua orang tahu, malam ini akan menjadi titik akhir dari semua dendam yang dibangun Acok selama ini. Acok botak berdiri di tengah gang, napasnya berat, tubuhnya masih terasa lelah dari duel sebelumnya. Anak buahnya menunduk di belakang, wajah pucat, sadar bahwa legenda yang mereka hadapi bukan sekadar cerita tua. Malam ini, kita tuntaskan, gumam Acok, mencoba menyalakan amarahnya, tapi ada sedikit keraguan yang sulit disembunyikan. Pak Jaya menatap dari balik panggangan, wajahnya tenang namun matanya bersinar tajam. Ia tahu, ini adalah puncak dari badai dendam yang direncanakan. Acok, tanpa kata, ia menggeser tusukan sate terakhir ke piring pelanggan, lalu berdiri perlahan, menyesuaikan posisi tubuh untuk menghadapi serangan yang mungkin datang dari segala arah. Legenda yang tersembunyi selama bertahun-tahun kini bangkit sepenuhnya. Acok dan anak buahnya menyerbu sekaligus, mencoba memanfaatkan strategi licik dan kekerasan bersamaan. Namun Pak Jaya bergerak seperti bayangan, membaca setiap langkah, mengantisipasi serangan, dan membalas dengan presisi mematikan. Sekali gerakan tangannya, beberapa anak buah terhuyung, beberapa lainnya menunduk ketakutan. Terminal yang biasanya gaduh kini sepi, semua orang terpaku menonton legenda bangkit. Acok sendiri berhadapan langsung, mencoba pukulan dan tendangan terkuatnya. Tapi setiap serangan dibaca, diimbangi, dan diputar balik oleh Pak Jaya dengan mudah. Tubuh Acok terhuyung, wajahnya memerah oleh amarah dan frustrasi. Ia sadar, apapun strategi atau tipu daya yang ia miliki, legenda ini selalu dua langkah di depannya. Tidak ada amarah, tidak ada kekuatan fisik yang bisa menandingi pengalaman sejati. Pak Jaya bergerak perlahan namun mematikan, menaklukkan setiap bayangan yang mencoba mengganggunya. Anak buah Acok mundur satu persatu, napas terengah, takut dan takjub sekaligus. Terminal Subang kini menjadi saksi dari kebangkitan legenda, penguasa yang tersembunyi, yang diam selama bertahun-tahun.